Terima kasih. Jadi persiapan kami tadi melakukan official training selama 1 jam. Dan saya ingin menyampaikan mulai awal kompetisi sampai hari ini baru pertama kali kami latihan dengan pemain yang full komplit, ya. Pemain asing semua sudah ada, pemain nasional juga sudah hadir. Jadi baru kali ini pertama kali kami melakukan persiapan menghadapi kompetisi BRI berhadapan dengan Bayangkara. Ini baru kali ini kami komplit, alhamdulillah. Dan semua pemain dalam kondisi yang siap main. Jadi persiapan kami sudah cukup. Mudah-mudahan besok malam kami bisa tampil bagus dan kami bisa memenangkan pertandingan. Untuk Bli Marcelino, dengan hadirnya semua rekan-rekan sudah komplit seperti disampaikan tadi oleh head coach, bagaimana kira-kira chemistry dari rekan-rekan yang lain terhadap kedatangan teman-teman yang baru? Silakan Bli Marcelino. Pasti chemistry-nya pasti memang udah bagus, memang udah nyatu, dan emang kita udah semua pemain tampil siap untuk laga besok. Selanjutnya Coach, ini ada pertanyaan dari rekan-rekan media, Bang Mustafa. Bayangkara FC kan berada di atas Persebaya. Bagaimana Coach melihat kekuatan Bayangkara FC dan seberapa optimistisnya bisa menang untuk perlaga besok? Silakan Coach. Ya, ini memang pertemuan tim papan atas di mana posisi Bayangkara 1 strip di atas Persebaya dengan selisih poin yang hanya 1 angka. Maka dari itu dalam pertandingan besok kami juga sama ketika menghadapi PSM membawa revanche. Karena dalam putaran pertama kemarin kami kalah 0-1, di mana gol itu melalui bola set piece, bola mati. Saya masih sangat ingat waktu itu kami sangat mendominasi permainan, dan saya berharap untuk pertemuan kedua ini kami akan tetap mendominasi permainan dan berhasil membalas kekalahan kami di putaran pertama kemarin dulu. Pertanyaan selanjutnya Coach dari Bang EJ, emosijiwaku.com. Untuk Coach Aji Santoso, menghadapi Bayangkara dengan jadwal kompetisi yang pendek dan waktu recovery yang pendek juga, apa laga besok akan ada rotasi pemain, dan dengan sudah kembalinya Ali CC, apa besok dia akan jadi starter? Silakan Coach. Itu mungkin yang tidak bisa saya sampaikan di forum ini, karena itu bagian dari strategi kami yang tidak mungkin saya sampaikan di umum. Tetapi yang jelas yang membuat saya senang pemain kami dalam kondisi yang komplit. Jadi kami sebenarnya nanti akan memasang siapa di awal, siapa pergantian sudah kami susun, sudah kami planning, plan A, plan B kami semua sudah menyiapkan, tinggal bagaimana nanti di pertandingan. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Bang Eji juga untuk Coach juga. Kan ada beberapa pemain mantan Persebaya yang ada di Bayangkara, sekitar 4 orang, Ruben Sanadi, Andik, Hansamu, Yama, sekitar 3 orang. Bagaimana Coach Haji melihat mereka dalam konteks laga besok? Tentunya mereka pemain-pemain profesional. Dulu memang ketika Hansamu sama di Persebaya ya tentunya dia harus loyal dengan Persebaya waktu itu, tetapi sekarang sudah bukan bagian lagi dari Persebaya. Ya tentunya saya yakin mereka profesional akan 100% membela Bayangkara, dan itu memang harusnya seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada masalah meskipun mereka mantan pemain Persebaya dulunya. Untuk besok kami tetap rivalitas hanya 90 menit, tapi setelah itu mereka yang dulu pernah menjadi anak buah saya. Tapi yang jelas dimanapun rivalitas itu sama tim lawan apapun, apakah itu kompetitor, apakah itu lawan bebuyutan, itu hanya 90 menit aja sih menurut saya. Terima kasih Coach. Ini ada lagi pertanyaan dari rekan media, Bang Bli Taufik dari Jawa Pos. Ini ada beberapa pertanyaan. Untuk Coach Haji juga, Bayangkara kan termasuk tim yang paling sedikit kebobolan nih. Dan Persebaya adalah tim yang paling produktif di Liga 1. Bagaimana Coach Haji melihat pertandingan besok? Dan pada leg pertama tadi saya Coach sampaikan,
kalah 0-1 dari Bayangkara, supaya tidak terjadi kejadian serupa, apa yang dilakukan oleh Persebaya untuk menghadapi laga besok? Silakan Coach. Iya, yang jelas menurut saya, prediksi saya bahwa pertandingan besok berjalan akan seru. Saya lihat juga Bayangkara juga tim yang attacking, tipenya style menyerang ya. Begitu juga dengan Persebaya. Kemarin di pertandingan terakhir kami juga melakukan open play. Jadi menurut saya ini memang pertandingan akan berjalan seru. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi kami mengalami kekalahan seperti di putaran pertama, tentunya itu sudah kami pikirkan, dan yang jelas kami sudah mengantisipasi untuk pertandingan di besok supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti di putaran pertama. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya juga dari Bang Taufik, juga Coach dari Jawa Pos. Dengan kembalinya Ali CC, apa harapan Coach terhadap pemain tersebut, dan persaingan papan atas semakin memanas seandainya Persebaya besok menang dan menggeser posisi Bayangkara, apakah akan menjadi beban untuk Coach untuk laga besok sih? Enggak ada. Ini justru bagi saya satu target itu seperti pertandingan besok kami menargetkan menang, itu bukan bagi saya bukan beban, justru itu jadi motivasi saya bagaimana saya bisa mengaktualisasikan kemenangan dalam pertandingan besok. Jadi menurut saya yang terpenting bagaimana kami bermain bagus dan bisa memenangkan pertandingan. Jadi sama sekali itu bukan beban, tetapi justru membuat motivasi saya bagaimana saya bisa insya Allah bisa menggusur Bayangkara di pertandingan besok malam. Untuk terakhir untuk Bang Marcelino, pertanyaan terakhir dari Bapak atau Ibu Deka, untuk Marcel, kan ada 3 pemain produk kompetisi internal Persebaya, yaitu yang disampaikan tadi, Andi Firmansyah, Evan Dimas, dan Hansamu Yama. Apakah ada yang jadi idolanya beli Marcel, atau Marcel punya pemain idola lain yang dari kompetisi internal Persebaya, dan tanggapannya tentang 3 pemain tersebut untuk antisipasi laga besok? Silakan B. Kalau idola ya mungkin dulu waktu kecil ya mungkin Evan Dimas, kalau sekarang masih belum ada. Kalau buat tanggapannya buat yang produk internal yang main di Bayangkara ya, semuanya bagus-bagus, semuanya patut kita waspadai, semuanya kita nggak bisa ambil remeh semuanya kita harus waspadai aja, itu aja. Yang pertanyaan terakhir dari Marcel, apa sih yang dibicarakan dengan tim pelatih timnas, dan apa ada perubahan target capaian gol atau assist untuk laga besok? Silakan. Yang sedang ramai itu di media mungkin itu ya, kayak kemarin tendangan bebas terakhir yang di pinggir, pelatih timnas cuma ngasih tahu lain kali jangan begitu, cuman ya kamu masih muda, jangan tetap itu, kayak masih ada tipe egois itu masih ada, jadi diingetin sih kayak gitu-gitu, bukan kayak tentang visi atau apa, tentang gol enggak. Itu untuk target capaian gol atau assist besok gimana? Ada perubahan target apa? Ya tetap cuma bisa ngasih yang terbaik pada laga besok, kerja keras aja itu. Terima kasih.